Selamat pagi, Bu. Pagi Rahma, silakan masuk. Silakan duduk Rahma. Ya, baik, Bu. Gimana kabarmu hari ini Rahma? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk sama tugas kuliah ya? Iya, Bu. Jadi tugasnya tuh kayak lumayan banyak gitu untuk semester ini. Semester 6 tuh emang lagi banyak-banyaknya tugas ya? Iya, Bu. Benar. Di sini ada yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya saya datang ke sini tuh karena ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan sih, Bu, sama Ibu. Baik Rahma, sebelum kita mulai, Ibu ingin menjelaskan bahwa dalam sesi konseling ini, semua yang kamu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Kamu bisa bercerita dengan nyaman tanpa perlu merasa khawatir. Baik, Bu. Saya mengerti. Oh ya, sebelumnya Ibu izin mencatat beberapa hal penting selama proses konseling ini. Apakah Rahma berkenan? Berkenan, Bu. Baik Rahma, jadi apa yang membuat Rahma ingin menemui Ibu hari ini? Jadi gini, Bu. Akhir-akhir ini tuh saya ngerasa bingung, terus cemas tentang masa depan karir saya setelah saya lulus nanti, Bu. Kamu merasa bingung dan cemas tentang masa depan karirmu ya? Iya, Bu. Jadi teman-teman saya tuh udah banyak yang mulai magang di sekolah atau mereka tuh udah dapat tawaran kerja gitu, Bu. Sementara saya tuh masih belum tahu harus gimana. Sepertinya kamu merasa tertinggal dibanding teman-temanmu. Benarkah begitu, Rahma? Iya, Bu. Saya ngerasa belum punya arah yang jelas, padahal tuh saya bentar lagi lulus. Sebentar lagi lulus. Iya, Bu, tinggal 1 tahun lagi, makanya saya ngerasa harus segera menentukan pilihan karir saya gitu. Jadi, kamu merasa perlu membuat keputusan tentang karirmu. Betul, Bu, tapi saya bingung karena memang ada beberapa pilihan yang sedang saya pertimbangkan gitu sih, Bu. Bisa kamu ceritakan pilihan apa saja yang sedang kamu pertimbangkan? Sebenarnya ada 3 pilihan sih, Bu. Jadi yang pertama tuh saya mau ngelanjutin S2, itu psikologi atau BK. Terus yang kedua langsung kerja jadi guru BK di sekolah. Yang ketiga saya kerja di lembaga konseling swasta gitu sih, Bu. 3 pilihannya itu semuanya menarik ya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu tuh tertarik dengan masing-masing pilihan tersebut? Kalau S2 sih beberapa dosen saya bilang ya, Bu, kalau saya punya potensi akademik yang bagus. Mereka juga nyaranin saya untuk jadi peneliti atau akademisi gitu. Jadi dosen-dosenmu itu ngelihat potensi akademik kamu itu bagus ya? Iya, Bu, tapi untuk guru BK saya udah punya sertifikasi dan pengalaman praktik, jadi ya sepertinya lebih mudah sih, Bu. Lalu gimana dengan pilihan ketigamu? Kalau di lembaga konseling swasta sendiri sebenarnya itu yang paling menarik dan paling saya minati gitu loh, Bu. Saya tertarik dengan konseling klinis dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi kamu ngerasa paling tertarik dengan konseling klinis dan pemberdayaan masyarakat? Benar, Bu, tapi masalahnya tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Ada tekanan dari keluarga juga, Bu. Ayah saya tuh pengen saya langsung kerja jadi guru BK, jadi PNS, supaya bisa dapat penghasilan tetap, Bu, gitu. Oh, ayahmu mengharapkan kamu segera bekerja sebagai guru BK dan menjadi PNS ya? Iya, Bu, beliau tuh bilang supaya saya bisa membantu ekonomi keluarga dan juga biaya pendidikan adik-adik saya. Lalu gimana dengan ibumu? Apa pendapatnya? Kalau ibu sih justru mendukung saya untuk lanjut S2 ya, Bu. Beliau bilang supaya saya punya kredensial lebih tinggi dan juga biar saya bisa jadi dosen gitu. Jadi ayah dan ibumu itu memiliki harapan yang berbeda untukmu ya? Betul, Bu, makanya saya jadi tambah bingung kan. Saya tuh tidak tahu harus mengikuti keinginan siapa gitu. Kamu ngerasa bingung karena harus memilih antara harapan ayah dan ibumu.
Iya Bu, saya tuh juga punya keinginan sendiri, tapi saya juga ingin membahagiakan orang tua saya, jadi saya tambah bingung Bu. Apakah kebingunganmu ini tuh mempengaruhi aktivitas sehari-harimu? Sangat Bu, jadi di sini tuh saya jadi sulit konsentrasi belajar, terus saya juga sering gelisah, dan tidurnya tuh nggak nyenyak gitu Bu. Oh, sulit konsentrasi dan tidur tidak nyenyak. Iya Bu, bahkan nilai beberapa mata kuliah semester ini mulai menurun Bu. Padahal IPK saya selama ini tuh 3,85. Oh, jadi permasalahan ini tuh berdampak pada prestasi akademikmu ya? Benar Bu, saya kehilangan motivasi belajar. Pikiran saya terus-menerus tertuju pada masalah karir ini. Baik Rahma, sebelum kita lanjut, Ibu ingin merangkum dulu apa yang sudah kamu ceritakan tadi. Kamu saat ini semester 6 dan merasa bingung menentukan pilihan karir setelah lulus. Ada 3 pilihan yang kamu pertimbangkan. Yang pertama, kamu ingin lanjut S2, kemudian jadi guru BK atau kerja di lembaga konseling. Kamu juga mengalami tekanan karena ayah ingin kamu kerja sebagai guru dan PNS. Sementara ibumu mendukung kamu untuk lanjut S2. Kebingungan ini membuat kamu sulit untuk berkonsentrasi, gelisah, dan nilai kuliah menurun ya. Benar. Apakah benar seperti itu? Benar sekali Bu, jadi itu kondisi saya saat ini. Baik Rahma, sekarang kita akan menganalisis situasimu lebih dalam. Pertama, Ibu ingin menggali pemahaman dirimu lebih jauh. Mari kita mulai dari kemampuan yang kamu miliki. Baik Bu. Tadi Rahma sudah menceritakan bahwa IPK kamu itu 3,85 ya? Iya. Selain prestasi akademik, kemampuan apa lagi yang mungkin Rahma miliki? Jadi saya tuh punya beberapa sertifikat pelatihan gitu Bu. Ada sertifikat konseling dasar, asesmen psikologis, dan juga konseling krisis. Itu sih Bu. Wah, itu pencapaian yang bagus Rahma. Apakah ada prestasi lain yang mungkin pernah kamu raih? Pernah sih Bu, saya pernah masuk 10 besar, ikut kompetisi simulasi konseling tingkat regional. Itu menunjukkan kamu memiliki kompetensi yang baik di bidang konseling. Lalu bagaimana dengan kemampuan interpersonalmu? Saya aktif di organisasi kemahasiswaan Bu. Saya cukup bisa berkomunikasi dengan orang lain dan juga bekerja dalam tim. Nah, kemampuan komunikasi dan kerja tim itu baik Rahma. Itu juga merupakan aset yang sangat berharga. Sekarang mari kita bicara tentang minatmu. Bidang apa yang paling menarik menurutmu? Saya sangat tertarik dengan psikologi anak dan juga remaja serta konseling karir Bu. Psikologi anak dan remaja serta konseling karir ya? Iya Bu, saya senang kalau misalnya saya bisa ngebantu orang lain terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Bagaimana dengan pekerjaan yang bersifat administratif atau rutinitas kantor gitu? Apakah itu menarik menurutmu? Terus terang kurang sih Bu. Saya lebih suka kerjaan yang dinamis dan juga berhubungan langsung dengan orang gitu. Jadi kamu kurang berminat pada pekerjaan yang terlalu administratif ya? Benar Bu, saya tuh ingin pekerjaan yang memberikan ruang untuk saya berkembang dan juga terus belajar. Sekarang tentang nilai-nilai yang kamu pegang, apa yang paling penting bagimu dalam memilih karir? Saya menghargai kesempatan untuk berkembang dan juga membantu orang lain Bu. Tapi saya juga ingin bisa mandiri secara finansial. Jadi kamu menginginkan keseimbangan antara pengembangan diri, membantu orang lain, dan kemandirian finansial. Tepat sekali Bu, saya juga ingin bisa membahagiakan keluarga saya. Coba mari kita bicara tentang realitas yang kamu hadapi. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga kamu saat ini?
Kalau untuk kondisi ekonomi itu kami menengah ke bawah sih Bu. Ayah PNS, ibu guru honorer, terus ada 2 adik yang masih sekolah. Jadi, apa pertimbangan ekonomi yang cukup signifikan dalam keputusan karirmu? Iya Bu, makanya tuh saya ngerasa harus bisa segera membantu keluarga gitu. Baik Rahma, dari analisis yang sudah kita lakukan tadi, Ibu melihat ada konflik internal dalam dirimu. Di satu sisi, kamu memiliki minat yang kuat pada konseling klinis. Di sisi lain, ada tekanan finansial dan harapan keluarga yang berbeda-beda. Apa pendapatmu tentang hal ini? Benar sih Bu, itulah yang kira-kira bikin saya sangat bingung dan cemas saat ini. Rahma, kebingunganmu ini sebenarnya bersumber dari kegelisahan mencari keseimbangan antara aspirasi pribadi dan tanggung jawab terhadap keluarga. Sepertinya memang gitu ya Bu, saya ingin mengejar passion saya tapi juga ingin membantu keluarga. Itu sangat wajar, Rahma. Banyak mahasiswa yang mengalami hal serupa. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menemukan solusi yang tepat untukmu. Ya Bu, saya berharap bisa menemukan jalan keluarnya. Baik Rahma, sekarang kita akan menganalisis setiap pilihan yang ada sesuai yang sudah kita identifikasi tadi. Baik Bu, saya sudah siap. Mari kita mulai dari pilihan pertama, yaitu melanjutkan S2 kan tadi. Iya. Menurutmu apa keuntungan dari pilihan ini? Kalau keuntungannya, ya saya bisa mendapat kredensial akademik lebih tinggi Bu. Saya bisa jadi dosen atau peneliti. Nah, itu sesuai sama potensi akademik saya Bu. Lalu bagaimana dengan kelemahannya? Kalau untuk kelemahannya sendiri, kalau S2 ya butuh biaya yang besar, terus juga waktunya lama. Terus saya juga belum bisa langsung bantu ekonomi keluarga, Bu. Baik, Ibu tadi memperhatikan kamu mengatakan bahwa biayanya besar ya. Apakah kamu sudah mencari informasi tentang beasiswa S2? Belum sih, Bu. Saya belum kepikiran sampai ke sana. Nah, itu merupakan informasi yang penting yang perlu kamu cari. Banyak program S2 yang menyediakan beasiswa, bahkan dengan tunjangan hidup. Oh, gitu ya, Bu. Berarti biaya bukan menjadi hambatan utama kalau memang ada beasiswa. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke pilihan kedua tadi, guru BK di sekolah ya. Kamu ingin menjadi guru BK di sekolah. Itu gimana menurutmu? Kalau keuntungannya sih jelas Bu, ada stabilitas kerja, terutama kalau misalnya kita udah jadi PNS. Terus saya juga udah punya sertifikasi, jadi bisa langsung dapat penghasilan gitu Bu. Lalu untuk kelemahannya? Kalau untuk kelemahannya sendiri, saya tuh kurang antusias Bu dengan pekerjaan di sekolah yang Ibu tahu sendiri kan, administrasinya tuh banyak banget. Terus sepertinya juga nggak sesuai sama minat konseling klinis saya gitu Bu. Tapi bukankah guru BK juga melakukan konseling dengan siswa? Benar sih Bu, tapi dari pengalaman magang, guru BK lebih banyak urusan administrasi daripada praktek konseling langsung. Pengamatanmu cukup tajam ya. Memang realitas di lapangan kadang berbeda dengan harapan. Lalu bagaimana dengan pilihan yang ketiga? Kalau untuk pilihan ketiga ini kerja di lembaga konseling. Jadi ini tuh yang paling sesuai sama minat saya di konseling klinis. Lingkungan kerjanya tuh dinamis gitu loh Bu. Lalu untuk kelemahannya dari pilihan ini? Kalau untuk kelemahannya di konseling klinis ini persaingannya ketat Bu, jadi belum tentu stabil secara ekonomi dan ini juga mungkin perlu pengalaman tambahan gitu Bu. Nah Rahma, sekarang Ibu akan menawarkan beberapa alternatif solusi. Yang pertama, kamu bisa bekerja sementara di lembaga konseling swasta sambil mempersiapkan diri untuk S2 dengan beasiswa.
Lalu yang kedua, kamu bisa bekerja sebagai guru BK di sekolah swasta dulu sambil mencari peluang untuk menjadi PNS atau melanjutkan S2 paruh waktu. Kemudian yang ketiga, kamu bisa mencari program S2 yang menawarkan beasiswa penuh dan bisa langsung mulai tahun depan. Manakah yang menurutmu paling realistis? Sepertinya alternatif pertama sih menarik ya Bu. Kerja dulu di lembaga konseling sesuai minat sambil saya juga persiapan S2 dengan beasiswa. Kenapa kamu milih alternatif yang itu? Ya karena saya bisa ngejar passion saya dulu Bu, sambil tetap punya penghasilan. Nanti kalau misalnya dapat beasiswa S2, saya bisa lanjut tanpa memberatkan keluarga gitu. Nah, itu merupakan pemikiran yang bagus ya Rahma. Tapi apakah kamu yakin penghasilan di lembaga konseling cukup untuk membantu keluarga? Sepertinya memang perlu saya cek dulu sih Bu, berapa kayak standar gajinya gitu. Nah, itu langkah yang bagus. Kamu perlu mencari informasi detail tentang prospek karir dan penghasilan di lembaga konseling. Baik Bu, saya akan coba cari informasinya. Baik Rahma, Ibu sarankan juga kamu untuk berbicara terbuka dengan orang tuamu. Jelaskan analisis dan rencana karirmu dengan jelas. Iya Bu, nanti saya coba komunikasikan dengan orang tua. Yang terpenting adalah keputusan berdasarkan kesesuaian antara kemampuan, minat, pribadi, dan realitas yang ada, bukan semata karena tekanan dari luar saja. Ya Bu, saya paham. Saya harus membuat keputusan yang seimbang. Baik, sekarang kita buat timeline pribadi untuk rencana karirmu ya. Kira-kira kapan kamu akan mulai mencari informasi tentang lembaga konseling dan beasiswa S2? Sepertinya minggu depan sih Bu, setelah UTS selesai. Bagus. Lalu kapan kamu akan bicara dengan orang tuamu? Saya rencananya tuh pulang 2 minggu lagi Bu, jadi saya akan bicara hal ini. Oke, lalu bagaimana dengan mencari pengalaman tambahan? Apakah kamu berencana magang atau volunteer di lembaga konseling? Iya Bu, saya akan coba apply magang semester depan. Bagus, jadi kamu punya rencana jangka pendek dan jangka panjang yang jelas ya Rahma sekarang? Iya Bu, saya tuh jadi lebih terarah sekarang. Baik Rahma, Ibu ingin menegaskan satu hal. Tidak ada keputusan yang salah selama kamu membuat pilihan berdasarkan pemahaman diri yang baik dan pertimbangan yang matang. Kamu punya kemampuan dan potensi yang bagus. Ibu yakin kamu bisa berhasil di jalur manapun yang kamu pilih. Makasih ya Bu, kata-kata Ibu tuh sangat membesarkan hati saya. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita diskusi? Saya jadi ngerasa lebih lega sih Bu, pikiran saya juga jadi lebih jernih gitu. Nah, itu bagus sekali. Apakah kamu masih ngerasa bingung? Masih ada sedikit sih Bu, tapi nggak seberat sebelumnya. Sekarang saya punya arah yang lebih jelas. Baik Rahma, sekarang Ibu akan merangkum sesi konseling kita hari ini ya. Kamu datang dengan kebingungan untuk memilih karir antara lanjut S2, menjadi guru BK, atau kerja di lembaga konseling. Ada tekanan juga dari keluarga dan dengan harapan yang berbeda ya tadi. Setelah kita analisis, kita juga menemukan bahwa minatmu itu kuat pada konseling klinis. Kamu memilih alternatif untuk bekerja di lembaga konseling sambil mempersiapkan S2. Lalu rencana actionmu adalah untuk mencari informasi detail minggu depan dan berbicara dengan orang tua 2 minggu lagi.
Mungkin apakah ada yang ingin kamu tambahkan, Rahma? Sepertinya memang sudah sangat lengkap sih Bu, nggak ada yang perlu ditambahin lagi. Gimana pendapatmu tentang konseling kita hari ini? Jujur aja memang sangat membantu sekali ya Bu. Saya juga jadi punya perspektif baru dan saya jadi lebih percaya diri gitu Bu. Ibu senang sekali mendengarnya, Rahma. Apakah kamu ingin membuat janji temu lagi untuk follow up setelah kamu berbicara dengan orang tuamu? Iya Bu, saya ingin konsultasi lagi nanti setelah dari rumah. Baik, kita akan jadwalkan sekitar 3 minggu lagi ya, Rahma. Kamu bisa hubungin ibu kalau ada yang ingin kita diskusikan sebelum pertemuan berikutnya. Baik Bu, sebelumnya memang terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan juga bantuannya hari ini. Sama-sama, Rahma. Ibu yakin kamu bisa menemukan jalan terbaik untukmu. Semangat ya. Makasih ya Bu, saya akan berusaha yang terbaik dan saya pamit dulu Bu. Permisi Bu. Iya, Rahma, hati-hati di jalan ya. Iya Bu.